Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali. Hari ini kita akan belajar tentang materi hukum dasar kimia yang ketiga, yaitu hukum dasar Dalton. Hukum dasar Dalton ini merupakan hukum perbandingan massa berganda. Masih bersama saya dengan Ibu Anggraheni Niryasari. Kompetensi dasar pada pertemuan kita hari ini, yang pertama 3.10, kita akan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. 4.10, mengolah data terkait hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Hukum dasar Dalton adalah hukum perbandingan massa berganda. John Dalton, dia mengamati adanya suatu keteraturan yang terkait dengan perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Hukum John Dalton atau dia dikenal sebagai hukum kelipatan berganda mengungkapkan bahwa jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan beberapa contoh tentang hukum Dalton ya. Contoh yang pertama itu jika ada soal unsur nitrogen dan oksigen dia dapat membentuk senyawa N2O, NO, dan N2O3 dengan komposisi massa yang terlihat pada tabel berikut. Misalnya, senyawa N2O dia memiliki massa nitrogen 28 gram, massa oksigen 16 gram, maka dia memiliki perbandingan 7:4. Kemudian, senyawa NO, dia memiliki massa nitrogen 14 gram, massa oksigen 16 gram, maka perbandingannya diperoleh 7:8. Untuk senyawa N2O3, massa nitrogen yang dibutuhkan adalah 28 gram, kemudian massa oksigen yang dibutuhkan adalah 48 gram, maka didapatkan perbandingan 7:12. Dari data tabel itu, kita bisa melihat ya, bila massa nitrogen itu dia dibuat tetap sebanyak 7 gram, gitu, maka ini ya, ini kita buat massa nitrogennya 7 gitu ya, maka dia dibuat sama. Maka akan kita dapatkan perbandingan massa nitrogennya ini sama gitu ya. Sehingga perbandingan massa oksigen dalam suatu senyawa N2O dibanding senyawa NO dibanding senyawa N2O3 itu kita dapatkan 4:8:12. Angka 4, 8, dan 12 ini didapatkan dari sini. 4, 8, 12 gitu ya. Sehingga karena dia ini merupakan bilangan bulat tetapi dia belum sederhana, maka kita sederhanakan. Sehingga diperoleh 1:2:3. Contoh yang kedua,
Dengan massa oksigen yang sama, ternyata perbandingan massa nitrogen dalam senyawa nitrogen dioksida dan senyawa nitrogen monooksida merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kita lihat pada tabel berikut. Untuk senyawa nitrogen monooksida didapatkan data massa nitrogen yang direaksikan itu sebanyak 0,875 gram, massa oksigen yang direaksikan itu 1 gram, maka senyawa yang terbentuk itu adalah 1,875 gram. Untuk senyawa yang kedua adalah nitrogen dioksida, itu massa nitrogen yang direaksikan sebanyak 1,75 gram, massa oksigen yang direaksikan itu 1 gram, maka massa yang terbentuk itu adalah 2,75 gram. Maka massa nitrogen dalam senyawa nitrogen dioksida dan massa nitrogen dalam senyawa nitrogen monooksida itu adalah kita dapatkan 1,75 gram dibanding dengan 0,87 gram. Maka untuk senyawa ini massa nitrogennya itu bisa kita bulatkan ya. Dia tidak didesimalkan tapi dia merupakan bilangan bulat dan sederhana. Maka kita dapatkan perbandingan 2:1. Mudah ya? Contoh yang ketiga, jika tipikal soalnya seperti ini maka senyawa belerang dan oksigen itu ketika dia bereaksi membentuk dua senyawa, maka akan membentuk dua jenis senyawa. Nah, kadar belerang dalam senyawa 1 dan senyawa 2 itu berturut-turut adalah 50% dan 40%. Pertanyaannya, apakah hukum Dalton ini dia berlaku untuk senyawa tersebut? Maka langkah yang pertama kita buat dulu bahwa senyawanya itu tadi dia mengatakan di soal itu senyawanya ada dua, senyawa 1 dan senyawa yang kedua. Kemudian di sini kita buat belirangnya gitu ya. Kemudian di sini oksigennya. Nah, dikatakan bahwa pada senyawa 1 itu kadar oksigennya adalah 50%. Kemudian kalau yang senyawa 2-nya itu diketahui adalah 40% gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa suatu senyawa itu komponen penyusunnya adalah 100%. Sehingga kalau sulfurnya atau belerangnya ini 50%, maka oksigennya juga dia 50%. Kemudian kalau pada senyawa kedua, karena sulfurnya atau belerangnya ini adalah 40%, maka oksigennya di sini adalah 60%. Begitu ya. Maka kita buat perbandingannya. Perbandingan S dan perbandingan oksigen. Diperoleh bahwa kalau kita buat salah satu senyawa ini dia memiliki perbandingan yang sama. Maka kita misalnya di sini dibuat 10, ini yang di sini juga dibuat 10 gitu ya. Nah, agar 50 ini dia menjadi 10, ini kan dia dibagi 5 begitu ya. Ini bagi 5, ini bagi 5. Kemudian kalau yang ini biar dapat 10, maka yang di sini dibagi 4, ini dibagi 4. Maka kita akan dapatkan data bahwa 50 dibagi 5 itu adalah 10. Maka di sini juga 10 gitu ya. Kalau yang 40 dibagi 4, 10, 60 dibagi 4 itu adalah 15 gitu ya. Maka kita dapatkan perbandingan massa dari oksigennya itu adalah 10:15. 10:15 itu adalah 2:3. Paham ya? Mudah kan? Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk tetap berlatih soal agar ketika nanti kamu melakukan penilaian harian, kamu mendapatkan nilai yang maksimum. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.